Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahirata Salsabila dengan NIM G0024-083 dari kelompok A3. Di sini saya akan menyampaikan tentang laporan anatomi 1.2. Nah, yang pertama, dengan kasus pertama itu ada Daniel adalah seorang siswa SMP yang sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilasnya dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Lalu kita jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Dan juga jelaskan penyusun musculus masticatores beserta fungsinya dan inervasinya. Nah, yang pertama itu ada os mandibula. Mandibula atau tulang rahang adalah tulang yang tulang terbesar dan terkuat di wajah. Dia berfungsi sebagai tempat pelekatan otot-otot mengunyah dan berperan penting dalam proses menggigit, mengunyah, serta berbicara. Nah, yang pertama itu di sini ada yang di depan atau bagian anteriornya itu disebut corpus mandibula. Ini adalah corpus mandibula dan ini adalah ramus mandibula. Nah, lalu yang pertama di bagian kepala atau yang namanya itu kaput. Ini disebut dengan kaput mandibula. Nah, kaput ini memiliki leher yang disebut kolum. Nah, kolum ini namanya kolum mandibula. Terus dari kepala dan leher ini itu ada cekungan yang disebut fovea pterygoidea. Lalu di mandibula ini yang di belakang ini disebut processus condylaris dan yang di depan ini ada processus coronoidalis. Nah, cekungan ini disebut dengan incisura mandibula. Dari processus coronoid ini nanti dia akan membentuk garis atau yang disebut linea oblique. Lalu di sini juga ada tonjolan ini disebut lingula dan juga cekungan ini disebut foramen mandibula. Foramen mandibula ini adalah saluran saraf alveolaris inferior dan arteri alveolaris inferior di sini. Nah, lalu ada juga sulcus. Lalu di sini dia juga ada sulcus milohyoideus. Lalu di sini juga ada fossa retmolar. Lalu di bawah sini ini ada fossa submandibula. Ini tempat melekatnya kelenjar air liur. Lalu di atasnya ada linea milohyoideus. Lalu di sini juga selain di fossa submandibula yang ada kelenjarnya juga ada di fossa sublingual. Di sini juga ada kelenjarnya. Lalu tempat melekatnya gigi ini disebut pars alveolar. Lalu lubang ini disebut juga dengan foramen mental. Di sini itu nanti tempat menyalurkan cabang terminal saraf alveolar inferior dan pembuluh mental. Ada arteri dan vena. Nanti keluarnya itu dari sini. Lalu di depan itu juga ada protuberantia mental. Ini yang bagian atasnya gitu deh. Nah, terus habis itu di sampingnya itu ada tuberositas mental. Nah, terus habis itu di bagian bawah atau base-nya itu disebut dengan basis mandibula. Terus di dalam, kita kalau lihat dari dalamnya itu nanti bakal ada dua tonjolan ini disebut spines mental. Lalu
di bawah sini itu juga ada fossa digastis. Nah, lalu selanjutnya itu ada musculus masticatores atau otot-otot pengunyah. Adalah kelompok otot yang berperan dalam proses pengunyahan. Nah, mereka ini bekerja untuk menggerakkan mandibula dalam berbagai arah, bisa untuk menggigit, menghancurkan, dan mengunyah makanan. Lalu berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada musculus masseter. Musculus masseter ini itu ada prosesus superficial dan juga prosesus profunda. Nah, yang superficial ini dia itu berorigo di prosesus zygomaticus maxilla dan berinsersio di tuberositas masseterica dan angulus mandibula. Lalu yang di profunda, proses profunda ini dia berorigo di arcus zygomaticus dan berinsersio di tuberositas masseterica dan angulus mandibula juga. Lalu dia ini fungsinya untuk mengangkat mandibula saat mengunyah. Jadi nanti gigi bertemu gigi di sini. Jadi giginya saling bertemu. Lalu nervusnya itu ada nervus trigeminus cabang mandibularis. Lalu yang kedua, yang paling besar ini itu disebut musculus temporalis. Nah, ini musculus temporalis ini beregio di fossa temporalis dan dia juga insersio di prosesus coronoideus mandibula medial. Terus habis itu dia fungsinya untuk elevasi ke arah superior dan juga untuk retraksi ke posterior. Dia itu juga disarafi oleh nervus trigeminus cabang mandibula. Lalu yang ketiga itu ada musculus pterygoideus. Nah, musculus pterygoideus ini yang lateral. Itu dia juga ada prosesus superficial dan juga prosesus profunda. Yang superficial ini berorigo di facies infratemporalis major ospenoida dan berinervasi di diskus dan kapsula articularis temporal medial atau TMJ. Lalu yang profunda ini dia berorigo di prosesus pterygoideus tulang sphenoid dan dia itu berinvasi di leher, condylus mandibula serta kapsul sendi TMJ. Dia itu fungsinya untuk mendorong rahang ke depan dan membuka mulut. Lalu dia berinervasi di nervus trigeminus cabang mandibula. Lalu yang keempat ada yang namanya musculus pterygoideus yang medial. Nah, di sini tuh juga ada yang caput profunda dan juga superficial. Nah, yang profunda dia berorigo di medial dari lamina lateralis processus pterygoideus. Lalu dia juga berinsersio di tuberositas pterygoidea. Lalu kaput yang superficial, dia itu berorigo di tuber maxilla dan prosesus piramidales platinus, dan dia juga berinsersio di tuberositas pterygoideus. Nah, dia itu fungsinya itu untuk elevasi mandibula dan menutup mulut. Dia juga untuk menggerakkan mandibula ke sisi-sisi, dan dia juga untuk mengunyah. Terus dia diinervasi oleh nervus trigeminus cabang mandibula. Lalu ada laporan kedua. Seorang merasa lemas pada tangan
tepatnya di dikiti 1-3 dan tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus, dan juga jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologisnya. Nah, yang pertama ada di nervus antebrachium. Itu tuh ada nervus medianus, nervus ulnaris, dan juga nervus radialis. Nah, nervus medianus. Nah, nervus medianus ini itu otot-otot yang diinervasinya itu ada kelompok flexor anterior. Nah, itu ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, dan musculus flexor digitorum superficialis. Fungsinya ini, saraf ini mengontrol sebagian besar otot flexor di lengan bawah yang menunjukkan gerakan fleksi pada pergelangan tangan, terus jari-jari dan ibu jari, serta pronasi lengan bawah. Lalu ada nervus ulnaris. Otot yang diinervasinya ada musculus flexor carpi ulnaris dan juga musculus flexor digitorum profunda, bagian jari keempat dan sampai 5. Lalu fungsinya ini, nervus ulnaris ini mengontrol fleksi pergelangan tangan dan jari kelingking serta cincin keempat dan kelima melalui otot-otot flexor tertentu. Nah, nervus radialis ini. Lalu yang selanjutnya ada nervus radialis. Nah, otot-otot yang diinervasinya itu ada kelompok extensor posterior. Itu ada musculus extensor carpi radialis longus dan brevis, lalu musculus extensor digitorum, nervus extensor digiti mini, nervus extensor carpi ulnaris, musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis dan longus. Lalu ada juga musculus extensor indicis. Nah, fungsinya itu untuk nervus radialis mengontrol gerakan ekstensi pergelangan tangan, jari dan ibu jari serta spinasi lengan bawah. Lalu ada juga nervus di manus. Nervus di manus juga ada nervus medianus, nervus ulnaris sama radialis. Kok yang di medianus ini otot inervasinya itu ada musculus abductor pollicis brevis, musculus opponent pollicis, musculus flexor pollicis brevis, musculus lumbicalis 1 dan 2. Nah, fungsinya itu nervus medianus ini bertanggung jawab untuk gerakan ibu jari khususnya abduksi, fleksi, dan juga oposisi, serta membantu fleksi jari-jari tengah. Lalu di manus ini juga ada nervus ulnaris. Nah, dia itu berinervasi di otot-otot lumbilicalis 3 dan 4 serta otot-otot interseus dan adductor pollis. Nah, ini ada muskulusnya ada abductor digiti mini, musculus flexor digiti mini brevis, musculus opponent digiti mini, musculus lumbilical 3 dan 4, musculus interseus palmaris dan dorsalis. Lalu ada musculus adductor pollis. Nah, fungsinya itu untuk nervus ulnaris itu mengontrol sebagian besar pergerakan halus pada tangan serta aduksi dan aduksi jari, gerakan jari keempat dan kelima, serta aduksi ibu jari. Nah, kalau yang nervus radialis ini itu nervus sensorik. Meskipun nervus radialis ini tidak secara langsung menginervasi otot-otot di intrinsik tangan, ia juga berperan dalam memberikan sensi di bagian dorsal tangan, khususnya pada bagian ibu jari, jari telunjuk, dan bagian jari tengah. Lalu ini ada juga ini tuh bagian ulna sama radius atau anatomi pada regio antebrachium. Nah,
di antebrachium ini itu terdiri dari os ulna sama os radius. Nah, di radius ini dia itu terletak di lateral, di bagian lateral. Nah, dia itu di bagian proksimalnya itu dia menyempit. Nah, tapi kalau di bagian distalnya dia itu lebar. Dia bakal kebalikan sama si ulna. Kalau ulna kan proksimalnya dia besar, di bawahnya atau di bagian distalnya itu dia bakal nyempit. Terus habis itu di radius ini ada kaput radial, terus habis itu kolum radial. Terus di bagian ini, tonjolan ini disebut tuberositas radial. Terus di radial ini juga ada fasies anterior, terus habis itu ada fasies lateral di sini dan juga fasies posterior. Terus habis itu dia juga ada marginnya ada anterior dan juga margin posterior. Lalu di bawah ini ada prosesus stiloid. Nah, dia juga ada margin interoseus. Nah, di sini prosesus dari stiloid. Terus habis itu di bagian ulna itu di atas ini itu ada namanya olecranon. Nah, olecranon ini itu tuh kayak ada tonjolan gitu, itu tuh disebut trabecula atau ya trabecula. Terus habis itu ini peninggian di sini tuh disebut prosesus koronoidal, prosesus koronoid. Nah, lalu bagian kasar ulna itu ada juga disebut tuberositas ulna. Terus di sini ada cord oblique. Di ulna itu juga ada fasies anterior dan posterior. Terus habis itu juga margin anterior dan posterior. Terus di sini juga ada margin interoseus. Nah, dia juga di bawahnya ini ada juga prosesus stiloid. Lalu ada kinesiologis singkatnya. Nah, fleksi dan ekstensi pergelangan tangan, dia itu digerakkan oleh kelompok flexor dan ekstensor. Fleksi dan ekstensi jari-jari terutama melibatkan musculus flexor digitorum dan musculus extensor digitorum. Terus dia juga ada spinasi dan pronasi. Ini melibatkan musculus supinator dan musculus pronator teres. Terus habis itu ada gerakan ibu jari. Ini tuh dikontrol oleh musculus abductor pollicis, musculus extensor pollicis dan juga musculus flexor pollicis. Lalu ada kasus ketiga. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek pada lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya bengkak dan sulit digerakkan. Jelaskan anatomi penyusun, artikulatio genu yang lengkap. Terus jelaskan ligamen memperkuat artikulo genu dan jelaskan anatomi os femur. Nah, artikulatio genu terdiri 3 artikulatio femur patellaris, artikulatio meniscofemoralis dan artikulatio meniscotibialis. Nah, ligamen yang memperkuatnya itu ada ligamen kolateral medial sama lateral, terus ligamen patella, ligamen coracitum anterius et posterius dan ligamen transversum genu. Nah, di sini ini kan ada ligamen kolateral yang medial dan juga ada yang distal.
Lalu selanjutnya ada os femur. Nah, os femur atau tulang paha adalah tulang panjang, terbesar, dan terkuat dalam tubuh manusia yang menyusun bagian atas ekstremitas bawah Tulang ini berperan penting dalam mendukung berat badan saat berdiri, berjalan, dan berlari, serta berfungsi sebagai tempat pelekatan otot-otot besar pada paha dan panggul. Nah, femur ini di bagian atas itu ada namanya kaput femoris atau bagian kepala. Terus habis itu ada di sini fovea capitis femoralis. Di sini itu adalah cekungan tempat melekatnya ligamentum. Terus habis itu ada di sini lehernya disebut column femoralis. Lalu ada juga nah, di sini itu ada linea aspera yang medial sama yang lateral. Lalu ada juga di sini ini disebut kondila. Nah, kondila itu ada yang lateral dan juga ada yang medial. Nah, kalau yang di bagian anterior itu cekungannya ini disebut facies patella. Kalau yang di bagian posterior itu ada fossa intercondylaris. Nah, ada ini itu tuberculum adductorium. Itu adalah tempat melekatnya tendon-tendon musculus adductor manus. Terus habis itu ada juga linea intercondylaris. Terus habis itu ada epicondylaris lateral di sini. Nah, itu tuh epicondylaris lateral. Lalu ada juga lalu selanjutnya di sini ada juga bagian kasar. Di bagian kasar ini ada linea patrinea, pectinea, dan juga tuberositas glutea. Lalu di sini itu ada yang namanya crista intertoracantrica. Nah, udah mungkin. Di sini ada greater thoracanter. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.